Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini nyampe kepada bab tentang air. Nah, masalah air ini penting, sehingga kalau kita tidak punya ilmu yang mantap, maka seringkali kita ragu-ragu dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelaskan tentang air yang tidak dapat menghilangkan najis dan air yang bisa menghilangkan najis. Seperti apa? Sesungguhnya air dalam aturan syariat itu dibagi dua. Jadi air yang masuk kategori banyak, air yang masuk kategori sedikit. Nah, seperti apa yang sedikit dan seperti apa yang banyak? Termasuk air sedikit apabila kurang jumlahnya dari 2 kullah dengan kurang 2 ritel. Nah, ritel ini satuan apa ya? Satuan Timur Tengah, Pak. Satuan Timur Tengah zaman dulu. Nanti kita jelaskan. Kita konversi ke ukuran internasional sehingga bisa jelas air 2 kullah itu sebetulnya jumlahnya berapa liter. Sementara air yang termasuk kategori banyak adalah air yang 2 kullah atau lebih. Itu. Jadi murni airnya itu jumlahnya 2 kullah. Walaupun sudah dipakai untuk menghilangkan hadas. Nah, ukurannya 2 kullah itu apa? 500 ritel Baghdad. Nah, seberapa banyak 500 liter Baghdad itu? Nah, saya membaca dalam beberapa kitab referensi yang lain. Kalau kita literkan itu kurang lebih 216 liter. Tapi dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu disebutkan 270 liter. Nah, sekarang kita kaji dari mana jumlah 216 liter ini. Kita hitung dulu. Ukuran dalam wadah yang persegi, seperti bak kamar mandi kita umumnya akan persegi, kotak. Kalau bak mandinya berbentuk kotak, jadi seberapa? 1 dhira' 1/4. 1 dhira' itu apa dhira'? Dhira' itu lengan bawah, Pak. Dari ujung jari sampai siku, ini 1 dhira'. Itu panjangnya, lebarnya juga dalamnya. 1 dhira' 1/4. Nah, sekarang persoalannya 1 dhira' ini masing-masing orang kan tidak sama. Kalau orangnya tinggi ya dhira'nya panjang. Yang ukuran standar itu dhira'nya orang Arab, Pak. Dan berdasarkan beberapa penelitian ditemukan ternyata dhira'nya orang Arab itu kurang lebih 48 cm. Setengah meter kurang 2 cm. 1 dhira'. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau murabba, kalau tempatnya kotak, maka panjangnya, lebarnya juga tingginya itu 1 dhira' 1/4. Kalau 1 dhira'nya 48 cm, 1/4-nya berapa? 48 bagi 4, 12. 48 ditambah 12 cm berapa? 60. Jadi kalau bak mandinya bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah itu lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm dan dalamnya 60 cm, itu kalau penuh ya sebegitu air 2 kullah itu. Kalau di rumah saya lebih, tapi kemungkinan insya Allah lebih semua. Bak mandi di rumah kita itu ukurannya nggak ada yang 60 cm. Kalau 60 cm tak ning du tehel, Pak.
Otaba kalau tehel yang ukuran 60 cm satu tehel cuman. Dan kayaknya ndak ada. Kalau lebih dari 2 kullah, walaupun mandih sampai tampesan ke dalam itu tidak masalah. Ya, kalau baknya persis 60 dalam Pak ya, sisi dalam yang dihitung. Karena fi mahdil ma'ih di sini. Di sini mim mahdil ma'ih, murni airnya saja itu. Berarti ukurannya sisi dalamnya. Sisi dalamnya 60 cm panjang, 60 cm lebar, dan 60 cm tinggi. Itu pas 2 kullah. Kalau kurang dari itu, artinya kotu penuh itu Pak, kalau ukurannya segitu. Tapi kalau lebih, bisa dikira-kira ya. Jadi bil misahati fil murabba' dira'un wa rub'un. Tulan itu panjang, wa urdon lebar, wa umqon dalamnya. 1 dira' seperempat. Kalau 1 dira'nya 48 cm, berarti 1 dira' seperempat itu 60 cm. Panjang, lebar kali dalam. Nah, 60 kali 60 kali 60 ketemu 216 liter. Jadi kira-kira kalau airnya 260 liter lebih itu sudah 2 kullah lebih. Ya, diroknya seseorang lengan bawah dari cengkol sampai ujung jari kurang lebih dukelan. 1 diroknya itu 2 jengkal. Tapi 1 dirok dengan ukuran 48 cm tadi artinya diroknya orang Arab. Diroknya orang Arab. Kalau seperti tong yang bundar itu ukurannya seberapa? 1 dirok diameternya 1 dirok. Bulat ya. Bulat itu ukuran tengahnya itu diameter 2 kali jari-jari. 1 dirok kali 2,5. Dalamnya 2,5 dirok. Ya, kalau tadi 1 diroknya 48, 2,5-nya berapa? 48 tambah 48 itu 96 ditambah 24 berapa? 120. Dan tingginya 120, lebarnya 48 cm. Nah, itu kalau ngitung volumenya itu pi r kuadrat kali tinggi Pak. Pi itu 3,14 kali r kuadrat. R itu jari-jari, separuhnya diameter. Berarti 24 kali 24 dikali 3,14 dikali 120 cm. Itu sudah saya hitung tadi ketemu 217 Pak. Jadi setara dengan 216 liter. Jadi kalau tongnya itu anggaplah setengah meter, diameter setengah meter, tingginya 1,20 meter itu sudah 2 kullah itu. Jadi bisa dikira-kira Pak. Kalau wadahnya seperti tong yang bulat. Wa fil musallas. Nah, sekarang kalau ukurannya di tempat yang berbentuk musallas. Musallas ini kah segitiga. Bentuk yang memiliki 3 sisi yang sama. Artinya segitiga sama sisi. Jadi kalau bentuknya segitiga, maka itu 1 dirok setengah berapa? 72 cm. 48 ditambah 24, 72 cm. Memiliki sisi panjangnya segitiga sama sisi, panjangnya 72 cm, 96 cm dalamnya. Setengah alas kali tinggi itu, insya Allah setara dengan yang tadi. Kira-kira seperti itu, 2 kullah itu. Jadi yang jadi lebar itu sisi yang ketemu dengan 2 sudutnya. Jadi alasnya urdon itu alasnya. Tulan itu 2 sisi yang lain. Jadi kau tuh bitong nih kah? Rumusnya setengah alas kali tinggi, leres bagus.
air yang sedikit itu menjadi najis apabila bercampur dengan najis. Kalau kurang 2 kula, ya, itu kalau terkena najis bisa najis, walaupun airnya tidak berubah. Makanya harus hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Air yang sedikit, yang kurang dari 2 kullah, kalau terkena najis itu mutanajis, walaupun tidak berubah. Sifat airnya tidak berubah, warnanya tetap, baunya tetap, rasanya tetap. Berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza balagal ma'u qullataini," apabila air itu nyampe 2 kullah, lam yahmil khabatsan, tidak membawa najis atau kotoran. Ya, sehingga kalau kurang maka najis. Kalau nyampe 2 kullah maka tidak najis. Sehingga pemahamannya, mafhum mukhalafahnya dari hadis tadi, kalau tidak sampai 2 kullah maka itu menyebabkan airnya bisa menjadi najis. Keluar dari hukum najis yang bisa menajiskan an-najisul ma'fuwu anhu, yaitu najis yang dimaafkan. Keluar dari hukumnya najis tadi yaitu najis ma'fu. Apa saja? Bangkai hewan yang tidak ada darahnya, yang darahnya tidak mengalir. Napa nega? Beleng. Napa? Cecek. Itu ma'fu. Kalau hewan itu tidak, di dalam tubuhnya tidak ada darah yang mengalir, ya, itu keluar dari hukum najis tadi. Najis yang tidak diketahui, tidak terlihat dengan pandangan mata normal, walaupun itu najis mughalladzah, kalau tidak bisa diketahui dengan pandangan yang normal, itu ma'fu. Contohnya lalat hinggap di kotoran yang masih basah. Kalau kotorannya basah kan pasti ada yang nempel di kaki lalat. Seumpama bede lalat hinggap di kopi sampian, maka kopinya tetap bisa diminum. Atau lalat ternyata hinggap di air yang kurang dari 2 kullah, airnya tetap suci. Karena itu ma'fu, najis yang ada di situ saking tidak kelihatannya. Lo saya pikir, engki Ustaz, lalang lo pangki je nyabu ikimah. Makanya fikih itu nahkum bil zahir wala nahkum bil bawatin. Jadi zahirnya yang dihukumi. Sehingga lala itu kalau hinggap di makanan, ya sudah, makan saja sebelum 5 menit. Lo nggak usah pikir kemana-mana, nanti mikir oh ini dari WC dari ini, panjang ceritanya nanti. Tapi alangkah baiknya ditutupi, karena sunnah Bapak Ibu, apalagi kalau sudah masuk waktu maghrib, ya, kalau masuk waktu maghrib jendela pintu rumah ditutup, makanan di atas meja ditutup, kamar mandi ditutup. Itu sunnahnya Bapak Ibu. Itu sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi lalat Bapak Ibu itu kalau hukum najisnya ma'fu. Walaupun ada lalat hinggap di kamar mandi misalnya, itu airnya tetap bisa dipakai. Karena najisnya najis yang dimaafkan, najis ma'fu. Termasuk anusnya hewan, ya, hewan yang suci. Apa hewan yang suci itu? Laron itu bisa dimakan, tuh halal Pak dimakan tuh. Laron. Kenapa dimakfu? Karena saking nggak terlihat sudah dengan mata normal, maka dihukumi makfu. Termasuk kotoran ikan, termasuk yang makfu
adalah madu yang tersentuh dengan sarangnya itu. Pas klap-klapnya nang calatong misalnya. Jadi madu nah pakun kening konsumsi walaupun tersentuh misalnya. Itu termasuk yang dima'fu. Atau seperti kafamil hiroh, mulutnya kucing. Misalnya ada kucing gelem jeding, minum kucing itu dari kamar mandi kita atau baskom kecil yang airnya dikurang dari 2 gula, maka airnya tetap bisa dipakai untuk bersuci. Karena kalaupun ada najis ya yang tidak bisa dilihat dengan mata normal, kita kan tidak tahu Pak, kucing itu habis ngendus dari mana-mana, kita tidak tahu. Seumpama di situ ada najis, maka termasuk yang dima'fu itu. Nah, dari asap Pak, asap yang sedikit dari asap pembakaran najis, misalnya jalat tonga sape ya ber. Itu dalam mazhab Syafi'i, kalau banyak memang bakal lampi jumur ya atas bawa kokos dari celat dong, maka bajunya mutanajis. Sebab ada unsur al-mutaso'id yang naik mengenai baju yang sedang dijemur itu dengan perantara api. Tuh, dalam mazhab Syafi'i mutanajis bajunya itu. Tapi kalau itu banyak, kalau sedikit makfu. Sedikit banyaknya katina apa Ustaz? Orfan menurut ukuran umum. Ukuran umum bagaimana? Membuat beron kisah. Kemudian orang cuek, tidak ada yang perhatian. Itu berarti sedikit Pak. Tapi orang beron, pas sampai orang dapat siapa beron, berarti sudah mengundang perhatian, itu berarti banyak itu. Walau min mughalladhin, walaupun itu dari najis yang mughalladhah. Apa yang mughalladhah? Misalnya kotoran anjing saya ber. Kalau sedikit itu dima'fu. Tapi kalau dalam mazhab lain, justru menurut Imam Hanafi itu selain air dan debu, api itu dalam mazhab Hanafi tapi termasuk alat untuk mensucikan. Jadi sesuatu mutanajis munyobar dalam mazhab Hanafi itu menjadi suci. Misalnya bata dibuat dari kotoran sapi misalnya. Kemudian melalui proses pembakaran itu dalam mazhab Hanafi dianggap suci. Dalilnya gampang Imam Hanafi Pak. Buktinya orang yang berdosa sebelum diangkat masuk ke surga cangrep geluh nang api neraka. Itu maksudnya biar suci sehingga layak masuk surga. Nah, itu alasannya Imam Hanafi. Termasuk najis yang dima'fu itu tidak apa-apa, yaitu sisa darah yang nempel di daging dan tulang. Nah ini perlu hati-hati Pak, perlu hati-hati. Nah darah yang nempel di daging dan tulang itu termasuk yang dima'fu. Andai kata itu langsung digoreng tidak apa-apa. Ya, yang ma'fu itu belum bercampur dengan apa-apa. Sebagaimana misalnya kambing yang disembelih kemudian dipotong-potong dagingnya, kemudian tersisa darah, maka itu tidak apa-apa ma'fu. Berbeda hukumnya kalau sudah bercampur dengan sesuatu yang lain. Misalnya sapi yang disembelih di tempat yang dipersiapkan untuk menyembelih, al-mu'addi yang dipersiapkan, abjagel. Kemudian misalnya ketika nyembelih sampai sempur biaeng, eseram biaeng untuk menghilangkan darahnya, maka darah yang tersisa dari daging yang sudah disemprot dengan air itu sudah tidak dima'fu lagi. Kalau tidak dima'fu berarti kembali ke najisannya. Makanya sampai mengobe daging dari pasar, jak kung tangkung. Mun punten le jagi beco langsung atau mun beco apa bersih sekali, mencucinya harus sekalian bersih seperti apa ya, sudah tidak ada lagi
dalam pandangan mata normal kita ada darah di situ. Jadi pada dasarnya yang disebutkan tadi najis ma'fu itu pada dasarnya itu najis, Pak. Tapi kemudian dihukumi najis yang dimaafkan karena adanya muskilah, ada kesulitan untuk kita, hal-hal yang menyulitkan untuk kita hindari, maka hukumnya dimaafkan. Dan menurut pendapat yang muktamad tidak dimakfu apa? Darah nyamuk wal qamlih kutu kotoh, tidak dimakfu dalam kaitannya dengan air yang sedikit. Air kurang dari 2 kullah, kemudian sampean metes renyih ada darahnya di sampean pemasok ke air yang kurang 2 kullah, itu najis. Karena darah nyamuk bila dihubungkan dengan air yang sedikit itu tidak dimakfu, Pak. Nah, beda, Pak. Kalau kita membunuh nyamuk ya atau kutu di antara jari-jari kita, darahnya banyak, maka itu najis, tidak dimakfu. Tapi kalau sedikit itu dimakfu. Karena darahnya dianggap sedikit, darahnya tidak sampai mengalir. Makanya dihukumi dimaafkan, makfu. Beda kaitannya dengan air yang sedikit. Maka darah nyamuk yang sedikit tadi itu kalau dicampur dengan air yang sedikit menjadi tidak dimakfu. Karena dengan darah yang sedikit tapi bercampur dengan air yang sedikit, airnya itu yang justru menyebarkan, maka tidak dimakfu. Jadi beda hukumnya lagi. Beda hukumnya darah nyamuk ketika kita membunuh nyamuk di badan kita. Kalau darahnya sedikit itu dimakfu, tidak apa-apa, lanjut sholat. Misalnya sampean tepangan sholat apa derengi petes di sampean. Nah, itu kalau darahnya sedikit itu terus sholatnya dilanjutkan karena itu najisnya najis ini wakfu. Tapi kalau misalnya bedanya nyamuk rajin apa dibikin gentak, Pak. Begitu dipetes akili darahnya, maka batal sholatnya, Pak. Nah, itu bedanya. Jadi hati-hati, Pak ya. Darah nyamuk itu makfu kalau di badan kita atau di baju kita yang tidak bercampur air. Tapi kalau kaitannya dengan air yang sedikit, maka itu tidak makfu. Kalau tidak makfu, maka kembali ke najisannya. Maka air yang kurang dari 2 kullah itu menjadi najis akibat darah nyamuk. Ini bicara air kurang dari 2 kullah, Pak. Ya beda lagi kalau airnya melebihi dari 2 kullah. Beda, Pak. Kalau tadi asap itu kan bisa menyebabkan najis. Sekarang kalau bau yang tidak disebabkan oleh api bagaimana? Jadi ada kotoran, Pak. Kotoran, sampean mau jemur di atas kotoran. Kotoran sapi misalnya, celatong. Cuman nguap, capok sinar matahari nguap, baunya nempel ke baju di atasnya, itu tidak menyebabkan najis. Termasuk bau ya yang keluar dari WC tidak menyebabkan najis itu. Au minad duburi, atau apa? Angin yang dari dubur apa, Pak? Kentok esek keningal tok. Tadi air sedikit, Pak. Tadi hukumnya air sedikit kurang dari 2 kullah. Adapun air yang banyak, maka air yang banyak itu melebihi dari 2 kullah itu tidak menjadi najis apabila bertemu dengan najis. Kalau air yang banyak, kalau air lebih dari 2 kullah terkena najis, sepanjang itu tidak merubah sifat-sifatnya, maka airnya tetap suci. Kecuali merubah sifatnya, Pak. Karena najis itu kemudian rasanya berbeda, atau warnanya berubah, atau baunya. Tapi yang dihukumi najis itu kalau kemudian berubah seketika itu, Bapak-bapak. Begitu depak najis itu ke air yang lebih dari 2 kullah langsung berubah. Tapi kalau berubahnya setelah beberapa saat, berubahnya dendekung misalnya, maka itu
dihukumi berubahnya itu bukan karena najis yang tadi, maka bisa tetap dianggap suci. Karena itu bisa jadi berubahnya karena sebab lain, bukan karena sebab najis yang tadi. Kalau ada jeda yang panjang, misalnya baru berubah keesokannya, kecuali ada ahli yang berpengalaman yang menentukan bahwa perubahannya itu karena najis, maka hukumnya najis. Makanya urusan nikah pakai ngonceng ahli, koras pemare. Kemudian keluar dari hukum bercampur apabila misalnya keng bedai sepi, ada air 2 kullah, pas pada orang numpuk celat tong sepi, kemudian airnya baunya berubah, ditengarai berubah karena adanya kotoran sapi di dekatnya, maka itu tidak menyebabkan najis karena tidak ada ittisal, tidak ada hubungan langsung. Walaupun berubah baunya dan ditengarai baunya itu disebabkan oleh bau kotoran sapi yang ada di dekatnya, maka airnya tetap hukumnya suci karena tidak bersentuhan langsung. Yang dimaksud berubah itu ya keseluruhan airnya. Hanya misal ada jedeng kamar mandi besar, pas capok kotoran pojokan sana belum merata, belum menyebar, masih aja berputar-putar di sekitar pojokan sana, maka yang sisi sebelah sini apabila itu diperkirakan sisanya yang tidak terkena itu ada 2 kullah, maka sampai masih bisa berwudu dari sisi yang lain sebelum menyebar itu, sebelum merata. Bapak Ibu sekalian, urusan air hati-hati karena ini menentukan sah tidaknya ibadah kita, Bapak Ibu. Saya kira demikian, wallahu alam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.